Kita ingin meletakkan Indonesia punya apa? Al-Islam, Al-Arab Saudi tadi yang kita sistemnya belum seperti yang diharapkan oleh dunia barat atau belum cocok dengan demokrasi. Tapi kan punya haram ya. Semua umat Islam haram ya. Turki punya Hagia Sophia, punya Blue Mosque, dan punya, Masya Allah, luar biasa. Nah ini Bosporus ya, kita kalau mau ke Bosporus itu kayak ke Selat Madura pakai mobil, pakai perahu. Dan ini masih, saya juga pernah ke peninggalan yang paling hebat di Spanyol apa? Cordoba. Ada di situ namanya Moscoito. Ya, pernah ke sini saya. Jadi kalau ada yang di Madinatul Munawwarah, ada yang Masjid Nabawi, ini aslinya arsitekturnya. Cuma Spanyol lebih jauh dibanding Kepanjen. Spanyol daripada Kepanjen. Pak Kilowatt. Ini kan tolong saya. Yang kita ceritakan yang kedua, Mesir. Mesir itu adalah negeri para nabi. Mesir, saya di sana itu apa yang istimewa di sini? Dan Mesir itu ilmunya, kalau di Turki punya itu, Mesir punya itu, Arab Saudi punya itu, Indonesia punya itu. Satu, jumlah kita yang besar. Population. Tapi apa selain itu? Multicultural. Ya multicultural. Makanya sampai sekolah di sini ada sungguh-sungguh. Kalau hanya ijazah, sekarang saya katakan juga bisa. Tapi kalau sesuatu dicapai dengan mudah, itu nggak ada nilainya. Nggak ada. Harus ada sengsaranya. Makanya kita punya guru besar, guru kita semua namanya Pak Junaidi Koni. Itu dipasang untuk sampai biar pintar. Luar biasa. Itu luar biasa. Buat sampai kiai ustaz tidak peduli dia. Karena apa? 87 mau apa? Kalau orang Madura Jawa sama 87 juga kalah. Walaupun paling-paling ini. Nah ini di jadi kalau mahasiswa lama-lama, kamu ini masih hidup atau mati? Saya gitu bro. Itu biar pinter gitu. Tipe orang yang cerdas. Hidup atau mati? Cerdas. Baik, output kuliah. Saya belum pernah menugasi mahasiswa yang sampai ke jurnal sekarang. Saya sendiri juga. Tapi pasti yang lain juga begitu. Iya. Dan ini nanti dengan akan habis-habisan dengan buku ini, membuat artikel ini, output ini. Nah, saya nggak mau ganggu lah, silakan yang lain aja. Kalau tak ganggu nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah dua Tapi bro. ada falsafahnya. Kalau kita ini enak-enakan, itu nggak pinter-pinter. Ya, harus sulit. Bagi yang S1, S2-nya di luar negeri bisa merasakan. Prof kamu sini. Lokal. Lokal. Lokal Tulungagung bro. Multicultural. Saya dibesarkan oleh sesuatu yang saya tidak kenal, di kultur yang berbeda. Bahasa saya juga bahasa biasa, bahasa Inggrisnya biasa, apalagi bahasa Arabnya
tahun disuruh penelitian dihajar, ya itu pun belum terpinter. Apalagi yang enak-enak. Ini. Mana enaknya ini? Isu pendidikan, isu kontemporer pendidikan Islam itu adalah radikalisme. Ini dunia ini pasti bicara radikalisme. Dunia lagi mencari mana contoh negara yang diidamkan, dan itu lama-lama mengarah kepada Indonesia. Lama Allah memberikan alamat-alamat mata dunia nanti harus ke Indonesia. Nah, dengan semua Bapak Ibu, para kiai, ustaz, ada ustazah satu, ini teman saya sebetulnya. Itu apa namanya? Terpaksa nanti harus menjadi ahli bidang ini dan menjadi perubah dunia. Karena mengamati orang beragama suku sekarang ini kayak war, kayak bunuh-bunuhan satu dengan lain. Isu pertama. Isu kedua, kemudian itu digitalisasi. Kita ini punya kitab-kitab yang hebat-hebat, tapi sudah usang, dan kalau dibuka, makanya Gubernur Jawa Timur sekarang udah Nahdlatul Tulus ya. Oh ya. Nah, itu hanya digitalisasi dari kitab-kitab klasik. Karena dulu ilmuwan-ilmuwan Indonesia ke Arab Saudi dan ke Mesir itu ada yang belajar mula-mula, lama-lama mengajar. Iya lah, Mbak Hasyim Asy'ari itu mengajar. Ada yang dari Banten, Al-Bantani, saya Syekh Nawawi. Al-Bantani itu ratusan kita membuat. Kemudian siapa lagi? At-Tirmasi. Mahfud. Saya Mahfud Termas ngajar. Ya pertama studi kan ngajar di sana. Punya reputasi ya. Pertanyaannya, sekarang Indonesia punya siapa yang ngajar di dunia? Maka saya harapkan nama-nama di sini nanti yang ada di ruangan ini, saya minta ngajar di dunia internasional. Amin. Khotbahnya di Cordoba. Amin, amin, amin. Amin. Khotbah dokumen biasa Pak. Dokumen itu biasa menurut saya. Bahasanya. Khotbah Dr. Agung Botoran biasa. Banyak ya. Banyak. Ada batal banyak. Nggak ada ini, ya biasa begitu, tidak merubah khotbahnya. Coba kalau dengan bicara ini di Cordoba 15 menit saja masjid ini. Walaupun masjid ini sudah tidak ada masjid lagi. Jadi dulu gereja tengahnya masih ada gereja. Kemudian Islam menang, dijadikan masjid besar. Kemudian dijadikan masjid, gerejanya tetap. Setelah itu Islam kalah, jadi lama-lama oleh WHO, oleh UNESCO menjadi tempat pariwisata dunia untuk apa? Untuk perdamaian dunia. Walaupun dulu ceritanya perang. Jadi dunia ingin tahu bagaimana cara perdamaian di tengah
perbedaan ini. Begitu. Kita minta panjenengan kalau presentasi, saya bukan nama ya, bukan maaf. Dulu saya bab 1, 2 selesai disertasi. Oleh dosen saya dipanggil, Mas Ut, kamu harus seminar. Kamu maunya kemana? Ke Indonesia, ke Amerika, ke Eropa, atau kemana saja kamu pilih, aku yang urus. Atau kamu cari sendiri. Karena saya bidang pemerintahan, ada Global Forum for Governance waktu itu. Adanya di Meksiko, di Australia, berangkat ke Jepang dulu, mampir ke Kanada, baru ke Meksiko. Hanya untuk seminar. Nah di sini seminarnya di ruangan ini repot. Kalau nggak digetak-getak itu ambil Prof dulu. Langsung ayatnya berondol Pak. Goblok nggak ada. Nah itu begitu nanti. Makanya kita harus punya isu kontemporer, isu pendidikan yang tepat ini, yang kita bawa ke mana-mana. Jangan khawatir lah, sini banyak ahlinya. Fundamentalisme, gitu-gitu ini nanti isinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti sistem kuliah saya ini mungkin sama dengan yang lain, berbeda. Saya akan cerita tadi international perspective. Saya cerita bagaimana kita berasumsi orang luar melihat Indonesia, umat Islam Indonesia, dan negara bangsa Indonesia. Jadi bukan dari ayat kemudian difikirnya. Panjenengan sudah lebih alim soal itu. Saya hanya menambahkan ilmu panjenengan yang sudah besar banyak ini dengan perspektif internasional. Yang karena kebetulan kita ya, banyak orang sih keliling dunia. Ya, IDPs connectivity. Sudah selesai saya 5 benua sudah selesai. Sudah selesai benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika sudah selesai. Walaupun masih kurang, masih cari kesempatan. Kita juga butuh higher education in the digital age. Jadi Islamic higher education in the digital age. Nanti diangkat di browsing William G. Bowen. Ini bukan Islam ya, tapi kita minta kontennya tadi multikulturalisme, tapi dibawa ke digital age. Ini sudah tahu ya, murid adalah faham yang menganggap bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu adalah sunnatullah, ciptaan Allah, sunnatullah, bukan kehendak manusia, apalagi pemerintah kebenaran. Multikulturalisme memberi ruang bagi perbedaan untuk eksis, berhak mendapatkan space, ruang. Ini nanti saya saya kirim sama Pak Adi nanti ya ini untuk referensi awal aja, tapi ya lumayan kan, 80 slide. 81 slide. Jadi mungkin ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Pokoknya saya masukkan aja yang multikulturalisme itu 80 slide. Nah, saya minta di print berwarna separuh ini. Nah, itu. Jadi kalau ini sudah ada semua nih, Asian culture. Asian culture itu adalah kultur Asia yang sederhana, lawannya mewah, hedonisme yang flashing.
flexing gitu. Umpan papan, tak peduli. Nah, ini antagonisme antara Asia, yang Asia itu India, Jepang, China, Korea. Itu orangnya sederhana, kemudian tidak berlebihan, umpan papan, zuhud, dan merasa cukup. Nah, ini ayat dan hadisnya sudah keluar sendiri kalau saya jelaskan. Ini nanti akan menjadi idola individu-individu di seluruh dunia. Kesederhanaan, umpan papan, sopan santun, zuhud, terus ya secukupnya atau merasa cukup. Kemudian peduli, kasih. Kalau saya di ceramah-ceramah itu giving, loving, and care. Memberi, mencintai, dan peduli. Giving, loving, and care. Bertanya pada diri sendiri, Mas Tut, kamu suka nggak diberi? Pasti suka. Mas Tut, kamu suka nggak dicintai? Pasti suka. Mas Tut, kamu suka nggak ada orang peduli dengan kamu? Ini karakter manusia. Dan itu hadis Qur'annya jelas lah. Memberi itu, bahkan memberi itu adalah ibadah yang ya sedekah kan. Sedekah itu adalah ibadah yang kalau kita sudah mati, kemudian kita menangis kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku barang sehari. Terus ditanya oleh malaikat, kamu kalau dikasih hidup sehari, kembalikan apa yang kamu lakukan? Bersedekah, memberi. Tak mau sholat duha, nangmol. Karena yang nangmol itu sih dari mau berapa gitu. Kalau bahasa kasarnya, Kalau bahasa saya itu mana-mana saya dalam bahasa umum, giving, loving, and care. Semua cerita-cerita kalau saya kemana-mana itu ya bodoh itu aja. Tanya Mbak Cita, apa yang dicari perempuan? Ya sama